Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita dalam pembelajaran tema membahas materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya kita pernah membahas pengertian dari sumber daya alam ya, masih ingat kan? Nah sekarang kita membahas tentang pemanfaatannya. Yang pertama, pemanfaatan dari hasil pertanian. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Di Indonesia beberapa tanaman pertanian seperti cabai, tomat, padi, dan kentang. Wilayah pertanian banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Hal ini dikarenakan tanaman pertanian umumnya akan tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah yang sejuk. Contohnya sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian yang kedua, pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan hasil perkebunan yang pertama, bahan untuk membuat makanan. Seperti biji kopi dapat diolah menjadi berbagai jenis minuman yang nikmat. Kemudian buah coklat yang merupakan bahan baku coklat yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam membuat berbagai olahan makanan dan minuman. Di sini ada coklat dan minuman coklat. Kemudian yang kedua, bahan baku obat-obatan. Nah, di sini ada pohon kayu putih dan cengkeh. Nah, pohon kayu putih dan cengkeh diambil minyaknya untuk diproduksi menjadi minyak kayu putih dan minyak cengkeh. Ini dia awalnya dari pohonan kayu putih dan pohon cengkeh, kemudian minyaknya diambil dan diolah menjadi minyak kayu putih dan minyak cengkeh. Selanjutnya bahan baku industri. Nah, di sini ada gambar kapas. Tumbuhan kapas, serat kapas dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain. Kemudian kain dijahit menjadi pakaian atau benda lainnya. Nah, kalau lidah buaya dapat diolah menjadi kosmetik dan obat-obatan. Nah, kemudian pemanfaatan hasil peternakan. Nah, dalam hasil peternakan ini salah satunya hewan ternak yang akan dimanfaatkan yaitu sapi. Ya, sapi tidak hanya digunakan dagingnya saja, tapi ada juga susunya dan kulitnya. Kalau dagingnya bisa kita makan ya. Kemarin kan waktu Lebaran Idul Adha banyak ya yang makan daging sapi kurban. Nah, kemudian dari sapi itu juga menghasilkan susu dan bisa kita nikmati dan bisa kita minum. Kemudian selain daging dan susu, sapi juga kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai tas, dompet, sepatu, dan sendal. Nah, kemudian yang keempat, pemanfaatan hasil laut. Ikan, kerang mutiara dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Selain ikan segar, ikan juga dapat diawetkan agar tahan lama dan diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kemudian kerang mutiara juga menghasilkan mutiara yang dapat dijadikan sebagai perhiasan. Nah, kemudian pemanfaatan hasil hutan. Nah, pemanfaatan hasil hutan yaitu bahan baku membuat kertas adalah pohon yang berusia 5 tahun. Nah, untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 itu diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi kalau kita mau membuat 3 rim atau 2 rim kertas berukuran A4, nah itu akan membutuhkan lebih banyak lagi, membutuhkan beberapa pohon. Makanya kita harus menghemat ya. Kemudian hutan juga dimanfaatkan oleh manusia karena penyimpanan sumber daya yang melimpah berupa hasil kayu dan non kayu. Hasil kayu berasal dari batang pepohonan yang ditebang kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Nah, yang terakhir pemanfaatan hasil pertambangan. Di sini ada minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satunya adalah bensin.
Nah, kemudian besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Nah, emas dan perak juga dapat diolah untuk perhiasan dan benda berharga lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat batu bara. Apa sih batu bara? Nah, batu bara itu merupakan fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang biasanya dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, manfaat batu bara salah satunya dapat dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak atau BBM. Nah, makin menipisnya cadangan minyak membuat para ahli memprediksi bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar tersebut. Nah, di sini ada 3 gambar dari pemanfaatan hasil batu bara. Yang pertama yaitu produksi baja dan besi. Nih yang ada kuning-kuningnya itu produksi baja dan besi. Kemudian sebagai bahan bakar pembangkit listrik itu yang ada keluar asapnya. Nah, itu sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kemudian ada liquid coal atau pasta batu bara yang bisa disebut dengan bahan bakar cair atau cairan dari batu bara. Nah, oke, untuk pemanfaatan sumber daya alam ada lumayan banyak, tugasnya ada 2. Yang pertama di halaman 59, ayo berlatih, itu tentang pemanfaatan kertas. Kemudian yang kedua, ayo berlatih di halaman 78 dan 79, itu tentang pemanfaatan batu bara. Terima kasih. Sekian untuk materi IPS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.